Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memberkati kami dan mengasihi kami. Pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mendengar kembali kebenaran-Mu. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mengusir setan. Diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pertama kali bertobat sekitar tahun 2000-an, saya termasuk orang yang sangat penakut. Jangankan melihat setan, melihat film-film horor saja saya nggak berani. Takut karena nantinya saya nggak bisa tidur nyenyak. Makanya saya selalu menghindar hal-hal seperti itu di dalam hidup saya. Tetapi setelah saya belajar firman Tuhan, bahwa salah satu tanda anak-anak Tuhan harus berani mengusir setan, maka saya mulai mencobanya. Saya mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Kalau tidak kita usir, maka setan itu akan mendekat dan bahkan akan tinggal di dalam hidup kita. Sama halnya dengan kejadian saya memelihara seekor kucing. Pada dasarnya kami sekeluarga tidak ada yang suka kucing sama sekali. Diawali dengan datangnya seekor kucing ke rumah, dan karena kami iba, kami sedikit memberi makan. Lalu kucing itu mulai sering ke rumah untuk minta makan, dan kami juga terus memberinya. Singkat cerita, kucing itu hamil, dan akhirnya melahirkan 5 ekor anak di rumah kami. Kami menjadi repot, dan rumah menjadi kotor dan bau. Kejadian ini akhirnya saya mulai berpikir bahwa iblis sama dengan kucing itu. Jika kita tidak usir, bahkan kita beri makan, maka dia akan tinggal dan beranak di rumah kita, yang akhirnya mengotori hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak-anak Tuhan telah diberi kuasa untuk mengusir setan-setan menggunakan nama Yesus, nama yang paling berkuasa di kolong langit ini. Jika kita tidak mengusirnya, dia akan dekat-dekat dengan hidup kita. Ini sangat berbahaya bagi kita. Jangan kompromi dengan iblis. Kita wajib mengusirnya. Jangan takut karena kuasa Allah adalah kuasa Sang Pencipta. Pasti lebih besar daripada kuasa iblis yang merupakan ciptaan. Iblis dan Allah tidak pernah sejalan. Kita harus memilih untuk takut akan Tuhan, bukan takut akan iblis. Di ayat 20 firman Tuhan ini berkata, "Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Ingat, selama masih ada iblis di dalam hidup kita,
Tuhan gak bisa bekerja di dalam hidup kita. Kita harus usir si jahat itu keluar agar rencana Tuhan untuk kita memberitakan Injil dapat kita kerjakan. Untuk itu kita harus membangun kedekatan kita dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan agar hadirat Tuhan ada dan hadir di dalam hidup kita. Dengan begitu kita memiliki kuasa Tuhan untuk mengusir setiap setan-setan yang datang dan yang ingin tinggal dalam hidup kita. Ingat, kita gak boleh buka celah sedikit pun, karena iblis akan segera masuk. Ia selalu mencari waktu yang tepat untuk menguasai hidup kita. Jadi, hiduplah senantiasa di dalam peperangan roh. Mintalah kuasa Tuhan untuk menyertai hidup kita, menutup bungkus kita, menutup bungkus keluarga kita agar dilindungi dari kuasa si jahat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengerti rancangan Tuhan bagi kami untuk memberitakan Injil. Dan kami tahu kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa manapun di dunia ini. Lindungilah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya setiap orang-orang percaya telah diberi kuasa untuk mengusir setan-setan demi nama-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.